Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hello, brothers and sisters in Christ. Shalom. Sungguh senang kita boleh berjumpa kembali hari ini Kamis 12 Mei di dalam Sapaan Damai Sejahtera. Bagaimana kabar Anda saat ini? Saya berdoa kiranya kasih karunia Tuhan yang berlimpah mengalir di dalam hidup saudara dan saya. Ya, hanya karena kasih karunia itulah yang menopang dan memampukan kita untuk boleh melewati hari-hari yang sukar dan mengubahnya menjadi sebuah kesempatan yang baru di tengah alam semesta ini. Sama yang telah kita dengarkan dan renungkan beberapa waktu ini terambil dari kitab Wahyu yang adalah sebuah vision atau sebuah penglihatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada salah seorang murid yang sangat dikasihinya, yaitu Rasul Yohanes. Sungguh merupakan sebuah anugerah bagi Rasul Yohanes untuk mendapatkan sebuah vision, untuk boleh melihat dan mencatat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dalam alam semesta ini di saat akhir nanti, yaitu di saat di mana Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Nah, saudaraku, saya mau cerita sedikit ya ketika saya menonton film Doctor Strange in the Multiverse of Madness minggu yang lalu. Sorry ya, bro and sis, nggak bermaksud spoiler nih. Namun ketika saya menonton adegan demi adegan yang disuguhkan oleh Marvel melalui film itu, seperti misalnya vision yang didapatkan oleh Stephen Strange, sang tokoh di dalam mimpinya untuk melihat ke new universe yang lain, dan memanggil dia untuk menyelamatkan seorang gadis bernama Chavez, America Chavez, dari kejaran temannya Wanda yang ingin menguasai kekuatan Chavez agar dapat masuk atau berpindah ke universe lain, di mana Wanda saat itu merindukan atau memimpikan sebuah dunia yang ideal yang membahagiakan dirinya, yang dia mimpikan yaitu bersama kedua putra-putrinya. Nah, di mana tawaran ini juga oleh Wanda diberikan kepada Dr. Strange, yang Wanda tahu bahwa Dr. Strange merindukan sebuah kebahagiaan dengan kekasihnya, yaitu Christine, yang tidak dia alami di universe yang dia sedang hidupi itu. Saudara, sekali lagi saya minta maaf ya untuk spoiler ini. Bro and sis, dari sini saya mau mengajak kalian untuk boleh melihat sesungguhnya impian dan keinginan manusia adalah sebuah impian akan kebahagiaan di sebuah alam semesta yang dimimpikannya dengan berbagai macam cara untuk mencapainya, yang sesungguhnya kita tahu itu sebuah kesia-siaan dan fana adanya.
Namun saudara, melalui firman Tuhan hari ini saya akan mengajak kita untuk tinggal di dalam universe yang nyata, yang sekarang sedang kita hidupi, dengan merenungkan sebuah tema, Role as a Prophet in the Perished Universe. Atau dalam bahasa Indonesia, berperan sebagai nabi di tengah dunia yang binasa. Di mana ada sebuah vision yang Allah nyatakan kepada hambanya. Firman Tuhan yang dicatat di dalam kitab Wahyu 10 ayat 1 hingga 11 akan mengantar kita untuk kita renungkan bersama. Nah, saya akan mengajak bro and sis mendengarkannya sambil mengimajinasikannya ya. Kita akan mulai ya. Nah, bro and sis, pasal 10 ini merupakan sebuah perikop kelanjutan dari pasal 9. Yang mana di dalam ayat 20-21 di sana dituliskan demikian. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Perhatikan, tidak juga bertobat. Di mana mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu, yang mana tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Nah, pasal 10 ini diawali dengan ayat yang pertama yang mengajak kita untuk menyaksikan bagaimana Yohanes melihat seorang malaikat yang lain lagi, yang begitu kuat, turun dari sorga di mana tubuhnya berselubungkan awan dan di atas kepalanya ada pelangi. Dan nampak muka yang menyala-nyala seperti matahari. Dan malaikat itu berdiri di atas kakinya yang digambarkan bagaikan pilar-pilar dari api. Lalu terlihat di tangan malaikat itu memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka, dan ia menjejakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Kemudian ia berseru dengan suara nyaring bagaikan auman singa yang mengaum. Kemudian dilanjutkan dengan suara ketujuh guru yang bergemuruh berbicara keras sekali. Lalu ketika itu Yohanes mau menuliskan suara tersebut. Kemudian dia mendengar suara dari surga. Suara lain yang berkata, "Tidak usah ditulis. Matraikan saja apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu." Kemudian Yohanes melihat malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu mengangkat tangan kanannya ke langit dan bersumpah demi Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan segala isinya, bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Apa yang dikatakannya? Tidak akan ada penundaan lagi. Ketika malaikat yang ketujuh mulai meniupkan sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah yang telah ia berikan melalui hambanya, yaitu para nabi. Nah bro and sis, saya akan berhenti dulu ya sampai ayat ke-7 ini untuk kita berdiam sejenak, merenungkan apa yang baru saja kita dengarkan. Perikop ini membawa kita untuk mengingat kembali kepada kejadian 1 di peristiwa penciptaan, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi, laut dan darat yang diulang sebanyak 3 kali melalui malaikat yang kuat itu. Kemudian menarik lagi melalui perikop ini mencatat terlebih dahulu pandangan Yohanes terhadap gulungan kitab kecil yang terbuka. Kemudian barulah diperdengarkan suara nyaring sang malaikat disertai ketujuh guru yang bergemuruh. Gulungan kitab kecil yang terbuka ini oleh banyak penafsir dibedakan dengan gulungan kitab yang dimeteraikan dengan 7 materai yang dicatat di dalam pasal 5 sebelum ini. Gulungan kitab kecil ini adalah Injil, kabar baik. Kemudian barulah Yohanes mendengarkan suara nyaring dari malaikat dan ketujuh guru yang tidak dituliskan
apa yang dikatakannya itu. Namun saudara, biasanya suara guru oleh beberapa penafsir digambarkan sebagai sebuah peringatan, kutukan, dan penghukuman. Saya jadi ingat peristiwa di Taman Eden ketika Adam dan Hawa melawan Allah. Ada kabar baik pertama yang diberikan Allah. Kemudian barulah kutukan. Perkataan malaikat itu haruslah memperingatkan bukan hanya Yohanes, namun kepada kita juga, bahwa tidak akan ada penundaan lagi ketika malaikat ketujuh meniupkan sangkakalanya. Itulah saatnya akan genap firman-Nya melalui para nabi. Bro and sis, kita lanjutkan ya adegan berikutnya melalui ayat 8. Yohanes mendengar suara langit berkata, "Pergi, ambillah gulungan kitab yang terbuka itu." Dan Yohanes menurutinya. Dan dia memintanya kepada malaikat itu, dan kemudian terdengar malaikat itu berkata, "Ambillah dan makanlah kitab itu. Maka ia akan terasa pahit di perutmu, namun terasa manis seperti manis madu di dalam mulutmu." Kemudian Yohanes mengambil dan memakannya, dan terasa manis seperti madu di dalam mulutnya, namun terasa pahit di perutnya. Pasal 10 ini kemudian ditutup dengan ayat yang ke-11 yang berkata, "Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja." Wow, bro and sis, bagian yang menuntut sebuah tanggung jawab untuk kita bertindak secara aktif, karena di dalamnya ada kata perintah dari Allah, yaitu pergi, ambil, makan, dan bernubuat lagi. Saudaraku, Injil Yesus Kristus adalah sebuah kabar baik yang pada dasarnya akan pahit di dalam diri manusia. Kenapa? Karena ia menegur dosa. Ia memanggil manusia untuk berpaling kembali kepada Allah, untuk bertransformasi, untuk berubah. Bukankah itu sesuatu yang pahit, memukul, menghantam jiwa kita? Namun ia manis. Ia manis di mulut. Ia baik, ia indah. Karena ia dapat mengubahkan kehidupan banyak orang. Bukankah itu yang telah saudara dan saya alami selama ini? Namun saudara, kabar baik ini tidak boleh berhenti dalam diri kita saja. Kita harus pergi memberitakannya dan jangan pernah berhenti. Karena sungguh ini kabar baik bagi banyak bangsa, kaum, bahasa dan raja yang sanggup memperbaharui dan memulihkan kehidupan di alam semesta ini. Teruslah saudaraku mengambil peran sebagai nabi yang terus menubuatkan kabar baik ini di alam semesta yang sedang binasa ini melalui perkataan dan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena melalui Rasul Yohanes Engkau menitipkan sebuah pesan kepada kami bahwa tidak akan ada penundaan lagi, bahwa kami saat ini sebagai orang percaya yang telah ditebus, yang sedang mengalami pembaruan hidup, untuk boleh terus hidup memerankan peran seorang nabi, untuk boleh memberitakan, menubuatkan kabar baik, Injil keselamatan di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, yang menebus dosa seluruh kaum, bangsa dan bahasa di muka bumi ini. Pakailah kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.